Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara semua dalam kondisi sehat, tetap kuat, dan tetap bersemangat dalam segala situasi sekarang ini. Renungan kita hari ini dengan judul Kasih Sanggup Memulihkanmu. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala perlindungan dan penyertaan-Mu yang sudah boleh kami nikmati setiap saat. Sehingga pada kesempatan ini kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah universitas yang terkemuka pernah mengadakan riset yang melibatkan 119 pria dan 40 wanita. Dalam riset ini, setiap anggota relawan diperiksa pembuluh darah koronernya. Mereka diperiksa untuk dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Dan kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang merasakan dukungan dan cinta dari pasangannya memiliki risiko penyumbatan arteri jantung yang lebih rendah daripada mereka yang tidak mengalami kasih dalam hidupnya. Ya saudaraku, perasaan kasih ternyata menghasilkan efek yang positif terhadap kesehatan orang tersebut. Selain itu, dengan mengungkapkan rasa kasih, orang juga akan memiliki tubuh yang lebih segar, lebih sehat. Jadi dengan kasih ini berdampak yang positif bagi yang memberi kasih maupun yang menerima kasih tersebut. Mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, kasih itu tidak berkesudahan. Semua orang membutuhkan kasih. Kasih itu menerobos penghalang bagi manusia dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Kasih malah menjadi kekuatan dan semangat bagi orang-orang dalam berbagai dinamika kehidupan ini. Dalam kondisi apapun, hendaknya tidak meluluhkan semangat untuk mengikuti kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Kristus, terutama dalam saling mengasihi. Bahkan ketika berada dalam ketakutan sekalipun, ketakutan manusia yang terbesar sekalipun, yakni kematian, jangan pernah melupakan kasih yang berlangsung dalam kenyataan hidup di dunia ini. Saudaraku, sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karakteristik saling mengasihi ini dimaksudkan sebagai ciri khas yang membedakan antara murid Yesus dan orang lain. Kasih menjadi tanda pengenal setiap murid Yesus. Dalam salah satu suratnya, Rasul Yohanes mengingatkan jemaat mengenai perintah Yesus tersebut. Ia mengajak orang percaya untuk mengasihi bukan hanya dengan perkataan saja, melainkan juga dengan perbuatan
dan dalam kebenaran. Sayangnya saat ini banyak orang percaya seakan melupakan perintah Yesus dan ajakan Yohanes ini. Ada yang membiarkan hidupnya dikuasai oleh kebencian. Ada pula yang hatinya dicengkeram dendam terhadap orang lain. Padahal semua itu hanya akan merugikan kehidupan kita sendiri. Kabar baiknya adalah kita bisa melakukan sesuatu untuk mengalami hidup yang sehat dan penuh ketenteraman. Caranya ialah dengan berhenti menyimpan kepahitan dan mulai membiasakan hidup dengan mengasihi sesama. Saudaraku, ada satu kata yang dapat membebaskan kita dari beban dan rasa sakit. Kata itu ialah kasih. Kasih Allah adalah alasan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, mengasihi mereka supaya mereka juga dapat mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia Tuhan kita. Kalau ada alasan lainnya, maka hanya akan membuat kita mengasihi ala kadarnya saja atau pada waktu-waktu tertentu saja, dan itu hanya sebentar dan tidak dengan tulus hati. Kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan menaati Dia. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, menjadi sangat mustahil bila orang yang penuh kasih itu berada di luar Allah. Karena kasih itu bersumber dari Allah. Ketika kita tidak memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, bagaimana mungkin kita memiliki kasih yang berasal dari Allah? Tuhan kita Yesus Kristus tekun memikul salib, mengarahkan pandangannya pada sukacita yang disediakan bagi Dia. Sukacita menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapanya. Tindakan kasih-Nya mengalir dari sukacita, mengetahui bahwa Bapanya berkenan terhadap tindakannya itu. Betapa perlu kita memandang teladan Yesus ketika kasih kita menjadi lemah dan kebaikan yang kita tunjukkan akan terasa sia-sia. Saudaraku, sebagai penutup renungan hari ini, kita tahu kalau kita masih perlu banyak bertumbuh dalam kasih. Sebab itu mari kita berdoa agar Allah mengaruniakan sukacita untuk terus tinggal di dalam Dia, sumber kasih yang sejati, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan sebagai harta terbesar dalam hidup ini. Hanya dengan demikian, kasih sejati dapat mengalir di dalam dan melalui hidup kita kepada orang lain, entah itu kepada keluarga, kepada sahabat, kepada rekan kerja, atau setiap orang yang Allah izinkan hadir dalam perjalanan hidup ini. Kiranya ini menjadi doa kita semua. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, terima kasih untuk renungan yang indah ini. Engkau telah mengajarkan dan memberi pengertian yang baru akan kasih. Terima kasih Bapa untuk kasih yang telah membawa perdamaian dan memulihkan hubungan yang telah rusak. Karena kasih-Mu saja yang telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan karena kasih-Mu jugalah yang telah membenarkan kami
sehingga kami dapat memperoleh keselamatan dalam kekekalan. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus saja, kami dimampukan juga untuk menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami saat ini. Melalui kasih-Mu kami dapat melakukan tindakan yang nyata pada sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu, Roh Kudus senantiasa menuntun hidupmu dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.